Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk anak-anakku sekalian. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang matriks. Dalam materi matrik yang akan kita bahas, yaitu pengertian dari matrik, ada operasi pada matrik, kemudian determinan dan inverse matrik, dan cara menyelesaikan soal dengan menggunakan matrik. Untuk pengertian dan notasi matrik itu sendiri dibagi beberapa bagian dari pengertiannya, kemudian notasi, kemudian apa itu ordo, kemudian macam-macam matrik atau jenis-jenis matrik, kemudian apa itu transpos dan kesamaan dari dua matrik. Kita mulai dari pengertian matrik itu sendiri. Matrik itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan-susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku. Jadi biasa penulisan matrik itu menggunakan kurung yang bentuknya seperti ini atau kurung siku seperti ini. Kemudian bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matrik. Nah, ini yang dimaksud dengan elemen. Ini 21, 17, 18, 6 dan seterusnya, ini namanya elemen. Bilangan yang di dalam tanda kurung, ya. Kemudian lagi di sini, ya, 21, 17, 18, 16 ini merupakan elemen baris 1. Jadi kalau yang ke kanan ini namanya baris, ya. Yang baris 1 kalau disuruh ditanyakan elemen baris 1 berarti 21, 17, 18, 6 itu elemen baris 1. Kalau yang ditanyakan sebutkan elemen misalnya kolom 2 berarti 17, 6 dan 18. Ya, itu contoh yang mana namanya kolom dan mana namanya baris. Jadi untuk penulisan matrik bisa seperti ini menggunakan kurung biasa atau menggunakan kurung siku. Berikutnya notasi dan ordo matrik. Biasanya matrik itu dituliskan dalam huruf besar atau huruf kapital, kemudian elemennya dituliskan dalam huruf kecil, kemudian biasanya dituliskan dalam huruf besar. Bilang Ibu, boleh itu matrik A contohnya atau matrik B, C dan sebagainya. Penulisannya menggunakan huruf besar, ya. Kemudian ordo matrik itu adalah ukuran dari matrik yang menyatakan jumlah baris dan jumlah kolom. Oke. Kemudian ini tadi contoh yang bilang Ibu, matrik penulisannya dalam huruf besar atau huruf kapital. Ini ada matrik A. Kemudian ini menggunakan kurung biasa boleh, menggunakan kurung siku juga boleh. Ini tadi sudah Ibu singgung di awal yang mana namanya baris. Jadi elemen baris 1 yaitu 2, 1, 5. Elemen baris 3 yaitu 4, negatif 2 dan 1. Kemudian elemen baris keempat itu 6, min 3 dan 2. Nah, elemen kolom 1. Kolom 1 berarti 2, min 3, 4 dan 6. Ibu contohkan lagi misalnya elemen kolom 3 berarti 5, 4, 1, 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya disuruh menyebutkan elemen baris kedua kolom pertama, baris 2 kolom pertama. Ini baris 2, ya. Kolom pertama yang ini berarti negatif 3, ya. Jadi elemen baris kedua kolom pertama. Nah, kemudian ini contohnya lagi. Ini 2 ini letaknya di mana? Baris ke 1, 2, 3, 4, baris keempat kolom ke 3.
Oke, itu untuk letak elemennya. Berikutnya ya, untuk masih contoh matrik, penulisan matrik itu menggunakan, sekali lagi, menggunakan huruf besar atau kapital, kemudian ini menggunakan kurung biasa, kemudian ordo matrik ini yang tadi katakan bahwa ordo itu adalah ukuran matrik yang menyatakan jumlah baris dan jumlah kolom. Sekali lagi, barisnya dulu yang disebutkan, baru kolomnya. Ini baris 1 ya, ini baris 2. Berarti ordo matrik itu ukurannya barisnya 2. Kalau 2 kali 3 maksudnya adalah barisnya 2, kolomnya 3. Sekali lagi, dituliskan baris dulu baru kolom, jangan kolom dulu baru baris ya. Kemudian untuk notasi menuliskannya, A di sini menunjukkan matrik A, kemudian 2 kali 3 ini menunjukkan ordo dari matrik, 2 menunjukkan baris, dan 3 menunjukkan kolom. Kemudian banyaknya elemen dalam matrik A ditentukan oleh, tinggal kita kalikan, 2 kali 3 ada 6, yaitu kalau kita hitung satu-satu elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi caranya seperti itu untuk menentukan banyaknya elemen. Kemudian notasinya, cara menuliskan seperti ini. Kemudian ordo matrik tadi disebutkan, diulang sekali lagi, ordo matrik adalah ukuran matrik yang menyatakan jumlah baris dan jumlah kolom. Oke, berikutnya untuk macam-macam matrik. Macam-macam matrik di sini ada yang namanya matrik baris, kemudian ada namanya matrik kolom. Kalian perhatikan mana sih yang matrik baris? Ini ya. Matrik baris, ada contoh di sini, ada matrik B, elemennya 5, bin 2, 3. Disebut matrik baris karena di sini dia terdiri dari satu baris ya. Kemudian memuat satu baris dan memiliki 3 elemen, yaitu 5, bin 2, dan 3. Berikutnya ya, contoh dari matrik kolom, penulisannya ke bawah ya. Ada matrik A, elemennya 3 dengan min 4. Penulisannya dalam bentuk kolom yang terdiri dari 2 elemen. Berikutnya matrik persegi dan matrik segitiga. Oke. Misalkan suatu matrik berordo M kali N dengan nilai M sama dengan N, sehingga diperoleh matrik berordo N kali N disingkat matrik berordo N, disebut matrik persegi berordo N. Matrik persegi berordo N dengan elemen-elemen matrik yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semua bernilai 0, disebut matrik segitiga. Kalian perhatikan contohnya, ini matrik persegi. Matrik persegi itu artinya jumlah barisnya dan kolomnya sama ya. Ini ordonya 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Jadi di sini merupakan matrik persegi berordo 2. Kemudian di sini ada contoh lagi matrik S, yaitu ini termasuk matrik yang berordo 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya ada 3 ya. Kemudian mana sih yang namanya diagonal samping dan mana diagonal utama? Diagonal utama itu ditarik dari atas ke bawah, yaitu 1, 2 dengan 8, itu disebut dengan diagonal utama. Kemudian diagonal samping ya. Diagonal samping yaitu 1, 2, dan 5. Nah, kemudian untuk matrik segitiga, kalian perhatikan tadi keterangannya bahwa matrik segitiga adalah matrik persegi berordo N dengan elemen-elemen matrik yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Oke. Contohnya ini ya. Diagonal utama tadi ini 4, 1, 2, 6. Kemudian di bawah diagonal utama semua elemennya bernilai 0 ya. Ini matriks segitiga bawah. Kemudian ada matriks segitiga atas.
Ini diagonal utamanya 6, 3, 7, negatif 1. Kemudian di atas diagonal utama elemennya semuanya 0. Jadi matriks segitiga itu ada 2, ada matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Oke, berikutnya ada matriks diagonal dan matriks identitas. Matrik persegi berordo n dengan elemen-elemen matrik yang berada di bawah dan di atas diagonal utama semuanya bernilai 0 disebut matrik diagonal. Matrik diagonal berordo n dengan elemen-elemen pada diagonal utama semuanya bernilai 1 disebut matrik identitas atau matrik satuan. Oke, lihat contohnya. Contoh matrik diagonal ini ada matrik A, ordonya 2 kali 2, baris 2, kolom 2, disebut matrik diagonal berordo 2. Ini diagonal utamanya 1 dengan 3, kemudian elemennya di bawah dan di atas diagonal utama semuanya adalah 0, maka disebut matrik diagonal. Nah, kemudian yang B, ini ada matrik berordo 3 kali 3, kemudian diagonal utamanya itu adalah min 3, 2, dan 5, kemudian semua elemen baik itu di atas ataupun di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0, maka dikatakan dia merupakan matrik diagonal berordo 3. Nah, kemudian untuk matrik identitas yaitu ini contohnya ada matrik I yang ordonya 2 kali 2. Di sini diagonal utamanya adalah 1, kemudian semua elemennya baik itu di atas atau di bawah diagonal utama itu adalah 0, maka disebut matrik identitas ya. Nah, bedanya sekali lagi untuk matrik diagonal itu diagonal utamanya tidak mesti harus 1 ya. Nah, kalau matrik identitas bedanya itu diagonal utamanya mesti semuanya 1. Nah, kemudian elemen baik itu di atas ataupun di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Oke, berikutnya matrik datar dan matrik tegak. Nah, matrik datar di sini bisa juga dikatakan sebagai matrik datar itu baris ya, dan matrik tegak itu disebut dengan matrik kolom. Kalau kalian perhatikan di sini contohnya di matrik datar ya, atau matrik persegi juga bisa dikatakan seperti itu, menuliskannya dalam bentuk baris ini. Kalau ini kalian perhatikan ini barisnya ada 3, kolomnya ada 5 ya, disebut matrik datar, lebih banyak baris daripada kolomnya. Nah, kalau matrik tegak itu lebih banyak kolomnya daripada barisnya. Itu cara singkat untuk mengingatnya. Berikutnya, transpos suatu matrik. Transpos matrik adalah perubahan posisi elemen matrik. Transpos matrik A adalah suatu matrik baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matrik A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos matrik A dinyatakan dengan A aksen atau A transpos. Ya, contoh, jika ada matrik A, ini ordo dari matrik A ini adalah barisnya ada 3, berarti 3, kemudian kolomnya ada 4, berarti matrik A ini ordonya adalah 3 kali 4. Kemudian untuk mencari matrik transposnya, maka posisi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Oke, yang tadinya ini baris 1, elemennya baris 1 yaitu 2, 3, 4, dan 0. Sekarang menjadi kolom 1. Jadi tadinya baris 1 jadi kolom 1. Yang tadinya baris 2 ini jadi kolom 2. Kemudian elemen baris 3 menjadi kolom 3. Oke, berikutnya kesamaan dua matrik. Ya, matrik A dan matrik B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Jadi dikatakan sama jika ordo matriknya itu
sama ya. Kalau tidak sama berarti dia bukan kesamaan dari matrik. Nah, kemudian yang kedua, semua elemen yang terletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Jadi semua elemen yang terletak itu bernilai sama. Kalian perhatikan. Di sini ada matrik A dan matrik C. Ordonya matrik A yaitu 2 kali 2. Kemudian matrik C ordonya 2 kali 2 juga. Berarti ini sama ya, sudah ordonya berarti memenuhi syarat yang pertama. Kemudian di sini dikatakan bahwa elemen yang seletak itu sama. Kalian bisa perhatikan elemen baris 1 kolom 1 itu adalah 1. Kemudian matrik C elemen baris 1 kolom 1 juga 1. Di matrik A baris 1 kolom 2 elemennya 3. Kemudian di matrik C baris 1 kolom 2 juga elemennya 3. Jadi dikatakan seletak apabila semua elemen yang letaknya sama nilainya itu sama. Berikutnya ya, untuk operasi matrik. Dalam operasi matrik ini ada operasi penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian skalar dengan matrik, kemudian ada perkalian matrik dengan matrik, kemudian ada pemangkatan matrik. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk penjumlahan matrik ya. Jadi untuk penjumlahan matrik itu tinggal kalian perhatikan elemennya yang seletak kemudian kita jumlahkan ya. Jadi syaratnya dapat dijumlahkan yaitu juga di sini penjumlahan matrik dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Oke, ini ada matrik A elemennya A, B, C, D dan matrik B elemennya E, F, G, H. Ya, kalau dijumlahkan ini tinggal dilihat elemen seletaknya kemudian kita jumlahkan. Misalnya nih A dengan E itu seletak, kita jumlahkan A plus E, kemudian B plus F, kemudian C plus G dan D plus H. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh ya. Ada contoh, ada matrik A di sini, ada matrik B, ini elemennya. Berarti kalau matrik A ditambah matrik B, tinggal kita jumlahkan 10 ditambah 2, 4 ditambah 3, 5 ditambah 1, dan 8 ditambah negatif 6. Maka hasilnya matrik A ditambah matrik B adalah elemen baris 1 yaitu 12 dengan 7 dan elemen baris 2-nya adalah 6 dan 2. Oke, berikutnya untuk pengurangan matrik. 2 atau lebih matrik dapat dikurangkan jika ordo matrik-matrik tersebut sama. Pengurangan matrik dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Oke, sama seperti halnya perkalian dari penjumlahan dari matrik tadi, elemen yang seletak kita kurangkan ini ya. Langsung ke contoh soal. Ini ada matrik C dan matrik D elemennya ya. Kemudian ordonya ini sama 2 kali 2. Kemudian cara mengurangkannya sama bilang ibu seperti halnya penjumlahan, tinggal dilihat elemen yang seletaknya kemudian kalian kurangkan. 3 dikurang 1, kemudian min 5 dikurang min 10, kemudian 4 dikurang 6 dan 2 dikurangin 7. Maka hasil dari matrik C dikurang D adalah elemen baris 1 itu adalah 2 dengan 5, baris 2 adalah min 2 dan min 5. Berikutnya, perkalian skalar dengan matrik. Jadi perkalian skalar dengan matrik artinya di sini ada konstanta sebelum matrik, maka elemennya tinggal kita kalikan semua dengan konstanta yang ada. Nah, jadi contohnya di sini jika ada matrik A, elemennya itu 2 dengan 3, maka 2 kali matrik A artinya semua elemen yang di matrik A di sini dikali dengan 2, maka 2 kali 2 itu adalah 4, 2 dikali 3 itu adalah 6. Berikutnya perkalian matrik. Untuk perkalian matrik ini yang agak perlu pemahaman yang lebih ya. Jadi caranya di sini cara mengalikannya ada matrik A dan matrik B, ini dalam bentuk elemen
variabel, yaitu ada matrik A elemennya adalah A, B, C, D, dan matrik B elemennya adalah E, F, G, H. Jadi kalau matrik A dikali B artinya baris 1 dulu kita kalikan dengan kolom 1. Baris 1 dengan kolom 1. Berarti di sini A dikali E ditambah B dikali G, ya. Baris 1 kolom 1 dapatnya ini. Nah, sekarang ini posisinya baris 1 kolom 2, berarti yang ini kita kalikan. Baris 1 kolom 2 berarti A kali F ditambah B kali H. Berikutnya ini sekarang yaitu baris 2 kolom 1, berarti baris 2 nih dikali dengan kolom 1 berarti C kali E ditambah D kali G. Berikutnya ini posisinya di baris 2 kolom 2, berarti baris 2 yang kita kalikan dengan kolom 2, berarti C kali F ditambah D dikali H. Oke, caranya seperti itu. Ingat, baris 1 kali kolom 1. Ini baris 1 dengan kolom 2, kemudian ini baris 2 dengan kolom 1, dan ini baris 2 dengan kolom 2. Nah, begitu pula halnya dengan B kali A. Matrik B kita tuliskan duluan, kemudian dikali dengan matrik A-nya. Caranya atau prosesnya sama halnya seperti mengalikan A kali B. Oke, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh soal, ya. Ada matrik A di sini, ada matrik B, kita kalikan. Di sini 4 kali 3 dulu, ya. 4 kali 3 ditambah min 2 kali 1. Jadi hasilnya ini 12 dikurangin 2, hasilnya adalah 10. Dalam bentuk penulisan matrik, ya. Jadi jangan menuliskan hanya 10, salah. Karena ini penulisannya dalam bentuk matrik. Jadi harus ada tetap tanda kurungnya. Contoh yang kedua ada matrik A dan matrik B, ya. Perhatikan lagi. Berarti A kali B berarti 3 kali 4 ditambah 4 dikali 5 ditambah min 2 dikali min 6. 3 kali 4 itu 12, kemudian ditambah 4 kali 5 itu 20, kemudian ditambahkan lagi dengan min 2 dikali min 6 itu 12. Jadi 12 ditambah 20 ditambah 12, maka hasilnya dalam bentuk penulisan matrik yaitu 44. Berikutnya contoh ketiga. Kalian perhatikan, ini ada matrik A, ada matrik B, ya. A kali B berarti baris 1 dulu ini 3 kali min 4, ya. 3 kali min 4, kemudian ditambah 2 kali 8. Kemudian min 4 kali min 4 ditambah 6 dikali 8. 3 kali min 4 itu adalah min 12 ditambah dengan 16. Jadi hasilnya adalah 4. Kemudian ini min 4 kali min 4 itu adalah positif 16. Ditambah 6 kali 8 itu adalah 48. Berarti 12 ditambah 48 hasilnya adalah 64. Berikutnya contoh yang keempat. Kalian perhatikan itu ada matrik A yang ordonya 2 kali 2 dan ada matrik B yang berordo 2 kali 2. Kemudian keterangannya bahwa A kali B itu adalah sama dengan C. Pertanyaannya, maka matrik C adalah titik-titik. Kalian perhatikan, jadi tinggal kita kalikan. Tadi ingat, baris 1 dengan kolom 1 berarti 1 kali 5 ditambah 2 kali 0. Oke, kemudian 1 kali 6 ini ditambah 2 kali 7. Berikutnya 3 kali 5 ditambah 4 kali 0. Kemudian 3 kali 6 ditambah 4 kali 7. Kemudian kita selesaikan. 1 kali 5, 5 ditambah 2 kali 0 adalah 0. Maka hasilnya 5 ditambah 0 adalah 5. Kemudian ini 1 kali 6 itu adalah 6. Ditambah 2 kali 7, 14. 14 tambah 6, 20. Kemudian 3 kali 5, 15 ditambah dengan 4 kali 0 itu adalah 0. Maka di sini hasilnya adalah 15.
Kemudian 3 kali 6 itu 18, ditambah 4 dikali 7 itu adalah 28. Kalian jumlahkan, hasilnya adalah 46. Oke, berikutnya untuk pemangkatan matrik. Untuk pemangkatan matrik, jadi di sini pemangkatan matrik hanya berlaku pada matrik persegi. Ya, matrik persegi itu maksudnya jumlah baris dan kolomnya sama. Misalkan matrik A adalah matrik persegi n kali n, maka matrik A dikuadratkan itu sama hasilnya adalah matrik A dikali matrik A. Matrik A pangkat 3 artinya matrik A dikali dengan matrik A dikuadratkan. Kemudian matrik A pangkat 4 sama dengan matrik A dikali dengan matrik A dipangkatkan 3. Nah, kalian perhatikan contoh soal yang pertama, ada matrik nih, elemennya baris 1, 1 dengan 0, baris 2, 2 dengan 4. Pertanyaannya, maka matrik A kuadratnya sama dengan D titik. Oke, jadi A kuadratnya itu A dikali A, berarti di sini sama kayak tadi perkalian matrik, aturannya baris 1 kali kolom 1 yang ini, kemudian baris 1 kali kolom 2, kemudian baris 2 dengan kolom 1, yaitu 2 kali 1 ditambah 4 kali 2 yang ini, kemudian baris 2 dikali dengan kolom 2 yang ini hasilnya ya. Oke. Nah, begitu pula halnya dengan A pangkat 3, caranya sama ya. Yang ini ada matrik A juga, kemudian A pangkat 3. Jadi caranya bisa seperti ini, boleh di hasil kuadratnya dulu baru dikalikan A, atau A dikali A kuadrat. Kemudian cara mengerjakannya atau prosesnya sama persis dengan kita cara mengalihkan matrik yang sudah dijelaskan di atas. Oke. Untuk penjelasan hari ini cukup, kalian pahami baik-baik, kemudian nanti coba kalian selesaikan soal latihannya ya. Oke, Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.